Kalian tahu masalah pengangguran di Indonesia itu bukan cuma lapangan pekerjaan yang sedikit. Para pemberi kerja juga bingung nyari orang. Para pencari kerja bingung nyari kerjaan. Ada yang tahu jawabannya kenapa? Mismatch skill issue. Yap, bener banget. Padahal udah kuliah 4 tahun, capek-capek, jauh-jauh, ngabisin banyak uang, waktu, dan tenaga, tapi skill yang dipelajarin ternyata malah nggak cocok sama industri. Saat ini banyak banget mahasiswa Indonesia yang nggak siap kerja. Padahal IPK-nya tinggi, pengalaman organisasinya ada, tapi skill yang dicari sama industri nggak ada. Data dari Economic Impact tahun 2023 bilang kalau misalnya 60% pekerja di Indonesia itu masih menganggap bahwa digital skill itu penting banget dan dibutuhin banget di industri. Tapi pada kenyataannya di kampus itu seringkali hal-hal seperti itu nggak diajarin, malah lebih banyak ke teori-teori dan lebih sedikit ke prakteknya. Akhirnya banyak banget mahasiswa di Indonesia yang ujung-ujungnya kerjanya tuh nggak sesuai jurusan. Kayak misalnya mahasiswa sastra yang ujung-ujungnya kerjanya jadi agent properti, atau mungkin kerja jadi sales di bank. Atau ada juga lulusan dari hubungan internasional yang bukannya kerja jadi diplomat, malah kerja jadi video editor. Hal ini udah jelas banget nunjukin bahwa ada gap yang besar antara pendidikan dengan industri. Gak cuma itu aja, skripsi juga sebenarnya menjadi sedikit perlu dipertanyakan. Banyak banget mahasiswa semester akhir yang stres, revisi berkali-kali, atau mungkin ngadapin dosen yang hilang-hilangan pas lagi mau konsultasi. Memang betul bahwa skripsi itu penting bagi para akademisi. Namun, pada kenyataannya mahasiswa itu juga butuh pengalaman kerja yang lebih nyata, butuh skill-skill yang lebih bisa dipraktekin di industri. Maka dari itu, harusnya ada opsi lain selain skripsi, yaitu mungkin kayak collaborative project yang pernah diusung sama kampus BINUS berikut ini. Atau bisa juga mahasiswa diberikan opsi lain untuk membangun startup sendiri sebagai proyek akhir yang kayak yang dilakuin sama kampus dari Prasetya Mulia berikut ini. Oke, sekarang coba kita lihat deh, kalau misalnya di luar negeri kira-kira mereka itu nerapin sistem yang kayak gimana sih? Kita lihat contoh dari negara Jerman. Negara Jerman itu ada kurikulum atau sistem pendidikan yang namanya Ausbildung. Ausbildung itu adalah sistem kuliah di mana mahasiswanya itu menghabiskan waktu sekitar 30-40% di kampus untuk belajar dan 60%-nya itu di industri. Dampaknya adalah mahasiswa di situ jadinya selain dapat pengalaman, dapat gaji, dan dapat skill yang relevan langsung ke dunia industri. Gak cuma itu, tingkat pengangguran anak muda di Jerman juga turun drastis, jadi sekitar